Shalom. Shalom. Apa kabar? Oke. Wow, Tuhan baik. Kita saudara di bulan Juni. Bulan-bulan yang nanti sibuk. Saudara mungkin akan yang siap-siap mau pergi libur, yang sudah siap-siap ngurus anak sekolah. Saya percaya tetap ada penyediaan yang dari Tuhan. Amin. Nah, minggu lalu pasti kita semua sangat diberkati dengan apa disampaikan oleh Bapak Gembala tentang tanda akhir zaman. Berharap supaya firman yang Pak Gembala sampaikan bukan menjadi informasi tapi menjadi satu alarm, menjadi satu peringatan bagi kita untuk kita tetap memperhatikan hidup kita, memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Kemarin Pak Gembala sampaikan bahwa kita ada dalam dekade yang menentukan. Dan selaku orang percaya, sikap yang harus kita ambil, kita harus tetap memprioritaskan Tuhan, mata terus memandang kepada Yesus. Dan saya bersyukur untuk satu statement yang Pak Gembala sampaikan, dan itu menjadi jembatan untuk saya melanjutkan. Satu yang kemarin Pak Gembala sampaikan bahwa salah satu sikap yang harus kita miliki selaku anak-anak Tuhan, salah satu sikap yang harus kita miliki adalah kita harus punya belas kasihan kepada orang lain yang belum diselamatkan. Punya apa saudara? Belas kasihan kepada orang lain. Saudara-saudara suka atau tidak suka, kita ada di zaman di mana banyak orang, bahkan mungkin kita juga seringkali hanya mementingkan diri kita. Kita jarang untuk lihat orang lain. Foto saja, kalau saudara lihat foto, saudara lihat siapa ke muka? Pas saudara kasih zoom baru lihat muka ke muka, aduh beta pembada terlalu tabale. Nah kita pasti akan lihat diri kita semua. Itu udah kecenderungan manusia selalu memperhatikan diri. Tapi apa yang kemarin Pak Gembala sampaikan, terakhir beliau sampaikan tentang contoh Petrus waktu Tuhan tanya apa yang kau mengasihi aku. Baru Pak Gembala sampaikan, gembalakan domba-dombaku, pergi gembalakan orang-orang yang seperti engkau itu. Nah, karena itu kita juga harus punya hati untuk rindu melihat orang lain bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab pertumbuhan rohani itu adalah tanda bahwa manusia rohani kita sehat kalau kita bertumbuh dalam Tuhan. Saudara, pertumbuhan rohani itu beda dengan kita di dunia kerja. Kalau dunia kerja itu ada masa pensiunnya. Tapi pertumbuhan rohani tidak ada kata pensiun. Kita harus terus bertumbuh sekalipun usia kita bahkan di dunia kerja kita sudah selesai, tapi secara rohani kita harus terus bertumbuh. Dan pertumbuhan rohani itu bukan cuma secara individu. Setiap minggu dari mimbar ini, saudara dan saya kita diberi makan. Secara individu kita bertumbuh, kita semakin dewasa. Tapi saudara, pertumbuhan itu bukan cuma secara individu. Kita perlu bertumbuh juga bersama sebagai satu tubuh Kristus. Kita perlu bertumbuh juga sebagai gereja Tuhan. Karena itu kehidupan di gereja harus menjadi tempat di mana orang-orang yang punya komitmen untuk melihat satu dengan yang lain juga bertumbuh dalam Tuhan. Di gereja harus menjadi tempat di mana orang-orang yang punya komitmen ada untuk melihat orang lain juga dibawa kepada kedewasaan. Kita perlu bertumbuh juga secara bersama. Karena itu judul yang saya ambil pagi ini, bertumbuh bersama. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16, demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara bisa lihat sebentar di ayat yang ke-12 dan 13 itu, dia menerangkan tentang pembangunan tubuh Kristus. Nah, pembangunan tubuh Kristus artinya fokusnya bukan untuk pribadi, bukan untuk individu, tapi fokusnya kepada pertumbuhan secara bersama, pertumbuhan secara jemaat. Saudara ada lihat kata sampai kita semua di ayat yang ke-13, sampai kita semua. Nah, ini bicara tentang pertumbuhan gereja itu bukan hanya satu dua orang, tapi sampai kita semua, bicara keseluruhan. Jadi pertumbuhan gereja itu harus dinilai secara keseluruhan, bukan beberapa jemaat saja. Saya ambil contoh. Kita nggak bisa bilang bahwa gereja Rock Ambon itu paling luar biasa, cuma karena gembalanya sering diundang kemana-mana. Atau beberapa pendeta-pendetanya diundang kemana-mana. Itu tidak bisa. Pertemuan gereja itu tidak bisa diwakilkan dengan beberapa orang, dengan cuma karena lihat mereka di panggung hebat, lalu kita bilang gereja Rock Ambon itu hebat. Belum tentu, harus dilihat secara keseluruhan, pertumbuhan harus dilihat secara keseluruhan dan itu semua tentang saudara dan saya, amin. Kita semua harus bertumbuh. Jadi pertumbuhan gereja itu harus identik dengan pertumbuhan jemaat. Pertumbuhan gereja harus identik dengan pertumbuhan seluruh jemaat. Tidak bisa diwakilkan, harus secara bersama. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bertumbuh? Yang pertama, bagaimana supaya saudara dan saya bertumbuh? Tuhan mau supaya saudara dan saya kita diperlengkapi. Mengapa? Mengapa Tuhan kita diperlengkapi? Karena di ayat yang ke-11, di situ dikatakan, dan ialah, ini Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, ayat yang ke-11 ini, nabi, rasul ini bicara tentang fungsi, bukan jabatan. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa Tuhan memanggil dan mentabiskan para nabi di perjanjian lama dan rasul-rasul di perjanjian baru itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, nabi itu selalu berhubungan dengan nubuatan. Nah, bicara rasul dalam konteks ini bicara tentang 12 rasul. Jadi, jabatan nabi dan rasul itu sudah selesai waktu perjanjian baru telah selesai ditulis. Jadi tidak ada lagi Nabi Joji, Rasul Olop atau Rasul Lewi, enggak ada. Yang ada sekarang adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengambil bagian sebagai fungsi-fungsi dalam kenabian dan kerasulan. Makanya yang ada sekarang itu hamba-hamba Tuhan mendengar dari Tuhan lewat firman Tuhan dan menyampaikan pada saudara untuk memperlengkapi saudara dan saya. Amin. Jadi tidak ada lagi Rasul Bobby atau Rasul Yohanes Watimena. Enggak ada, yang ada saudara dan saya, orang-orang yang memiliki tugas untuk menyampaikan amanat agung sampai ke ujung bumi. Nah, apa tujuan saudara dan saya diperlengkapi? Untuk apa Tuhan kasih rasul, guru, penginjil, pengajar ini? Tujuannya memperlengkapi saudara untuk apa? Saudara lihat di ayat yang ke-12. Rasul, guru, penginjil, pengajar itu ada untuk, Alkitab bilang, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, siapa orang-orang kudus? Paulus sebut orang-orang kudus itu orang-orang yang dipisahkan. Saudara dan saya, kita ini orang-orang yang dipisahkan untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Seperti dalam kemah Musa ada perabot-perabot yang dipakai untuk perkara-perkara yang mulia. Nah, saudara dan saya pun orang-orang yang dipisahkan untuk melayani. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang tidak mau diperlengkapi? Tidak ada orang yang tidak mau ada dalam pelayanan. Ada yang bilang cuma, sudah Pak, ketemu begini-begini saja. Yang penting ada pergi gereja tuh, yang penting beri persembahan. Nah, saudara, pikiran ini tidak benar. Karena saudara dan saya diperlengkapi untuk ada dalam pelayanan. Yang setuju katakan amin. Kita diperlengkapi untuk ada dalam pelayanan.
Kenyataannya ada orang yang tidak mau terlibat apa-apa dalam gereja Tuhan. Sekian tahun cuma duduk di tanpa itu saja. Sampai kursi itu kalau kan bisa minta ampun, kan minta ampun. Saudara dan saya, saudara, kemarin Pak Gembala bilang kita sudah di tanda akhir zaman. Saudara dan saya tidak boleh jadi penonton. Mengapa? Ini saudara harus tahu ini. Setelah saudara dan saya kita lahir baru, Alkitab bilang waktu saudara dan saya lahir baru, masing-masing kita itu diberi karunia, diperlengkapi oleh Tuhan untuk melayani. Coba saudara lihat ayat firman Tuhan di Efesus 4 ayat yang ke-7. Nah, tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi semua kita masing-masing itu telah diberi karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan itu yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma untuk saudara dan saya melayani dalam rumah Tuhan, melayani dalam gereja. Lalu kalau saudara tanya, Pak, barang karunia itu apa? Mari saya kasih buat saudara. Lihat dulu dalam Roma 12. Hari ini kita belajar sedikit. Roma 12. Roma 12 ayat 3 sampai 8 demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah ini. Jika karunia itu untuk bernubuat, adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nah, jadi saudara bisa lihat tadi ada ukuran yang diberikan Allah. Jadi Allah mengukur setiap orang dengan dia punya kapasitas. Nah, kita lanjut dulu, saudara lihat ayat paralelnya. Itu Paulus sampaikan untuk jemaat di Roma. Nah, ini dalam Korintus, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 12. Tetapi kepada tiap-tiap orang, kepada saudara dan saya, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi semua yang Tuhan berikan itu untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang ia memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberi karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara dan saya itu diberi karunia secara khusus seperti yang Tuhan kehendaki. Makanya di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dia bilang gini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi saudara dan saya waktu kita lahir baru, saudara, setiap kita itu punya karunia yang Tuhan berikan. Dan itu tidak sulit, karunia itu pemberian Tuhan dan itu unik kepada masing-masing kita. Kita nggak perlu sama dengan orang lain karena itu Tuhan yang beri kepada setiap kita. Saudara, selalu sadari bahwa kita itu unik. Gak ada yang sama dengan John Patikawa. Dan John Patikawa juga nggak boleh mau sama Riz Maulani. Malu langsung. Beda langit dan bumi.
Tapi kita tuh unik, saudara bayangkan. Miliaran manusia. Aduh, kalau renungkan pengertian ini saya kagum sama Tuhan. Bayangkan, tidak ada dua orang yang punya sidik jari yang sama. Betapa Tuhan itu luar biasa. Setiap kita unik, gak ada yang sama. Tapi masing-masing kita Tuhan kasih kita karunia yang berbeda. Dan ini bukan soal bakat atau kemampuan-kemampuan yang natural. Bukan, ini tentang perkara-perkara supranatural yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya berfungsi untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu yang Tuhan berikan. Karena sumber karunia itu dari Tuhan. Jadi di mana kita menyalurkan? Ya gereja. Tempat kita menyalurkan karunia-karunia yang Tuhan beri. Makanya tadi kan ada karunia mengajar, ada karunia menasihati, memberi, memimpin, melayani, kemurahan. Saudara, sehingga semua orang bisa bicara. Di gereja ini ada orang diam-diam aja, nggak pernah ngomong banyak. Tapi kalau minta tolong dia, saudara, dia kerja kayak kuda. Bantu sini. Hari Sabtu lagi, kita setiap hari Sabtu jam 2 siang kita biasa membereskan ini. Datang bantu angkat kursi, gak ngomong banyak. Tapi dia ngelakukan dengan sukacita, dengan senang. Itu orang punya karunia melayani. Kalau ada orang yang dia gak berkhotbah, dia gak pintar mengajar. Tapi kalau dia duduk dengan satu orang, belum sampai 10 menit, orang ini sudah menangis. Karena dia punya karunia menasihati. Nah, jadi setiap kita itu selalu, semua yang sudah lahir baru, saudara dan saya punya karunia yang Tuhan berikan. Saudara harus sadari itu dulu bahwa saya punya karunia. Jadi jika saudara tidak melayani dan tidak mempergunakan karunia, itu adalah pelecehan dari pemberi karunia. Kalau saudara tidak melayani, saudara sedang melecehkan pribadi yang memberikan saudara karunia. Karena Tuhan kasih saudara karunia untuk saudara berfungsi. Ada karunia Roh Kudus, itu bagian dari ketidaktaatan. Bahkan, kalau saudara tidak melayani, saudara bisa menjadi orang-orang yang menghambat pertumbuhan gereja Tuhan. Bayangkan setiap hari, orang ini harusnya dia mengenal Tuhan lebih. Tapi kita tidak pernah memberikan sesuatu kepada dia, melayani dia. Saudara nggak perlu jadi gembala, saudara untuk mengembalakan banyak orang. Saudara bisa jadi gembala buat teman kantor di samping tempat duduk saudara. Kita bisa melayani di situ. Haleluya. Jadi kalau saudara tidak melayani, itu seperti kita melecehkan pemberi karunia itu. Tetapi kalau saudara dan saya melayani, itu tanda kita menghormati sang pemberi karunia itu. Amin. Mungkin saudara tanya, Pak Abraham itu mau melayani bagaimana? Kita belum mengerti. Kalau saudara tanya, Pak kita karunia apa? Saya balik tanya lagi buat saudara, kira-kira ada perkara supranatural apa yang sudah saudara kerjakan, yang waktu saudara membuatnya itu, saudara senang, orang lain juga diberkati dan saudara sesuka cita. Nah kalau saudara temukan, itu sudah. Yang tadi saya sampaikan itu. Ada orang, dia gak pintar bicara, tetapi kalau ada soal untuk pembangunan, soal untuk membantu orang-orang susah, dia tangan ringan sekali memberi, itu karunia memberi. Kita gak sama aja bilang, lalu yang lain mau coba-coba begitu yang bukan Tuhan beri. Baru beri 2 kali saya sudah bikin yang bersungut. Karena itu bukan karunia yang Tuhan kasih. Ini bicara hal-hal supranatural, bukan hal yang natural atau sesuatu yang tentang pengetahuan. Tapi ini sesuatu yang Roh Kudus taruh dalam kita. Nah, dampak dari orang-orang yang dipisahkan, lalu memberi diri untuk diperlengkapi, lalu mulai masuk dalam pelayanan, itu dampaknya sangat besar. Bayangkan waktu orang-orang kudus, saudara dan saya, orang-orang yang dipisahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita memberi diri untuk diperlengkapi, lalu kita mulai mempraktekkan karunia-karunia yang Tuhan beri, kita mulai memperbaiki orang lain, mendewasakan mereka dalam Tuhan, lalu mereka mulai berpegang kepada kebenaran, lalu itu terlihat dari cara hidup mereka yang mulai berubah. Saudara,
Akhirnya kita dibawa kepada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Karena semua orang mulai terlibat. Makanya kalau saudara nanti lihat dalam Efesus itu, dia bilang di ayat yang kedua atau ketiga dia bilang, peliharalah kesatuan roh. Tapi yang ayat 13 dia bilang, kita harus mencapai kesatuan iman. Tapi ada juga di ayat yang ketiga dia bilang, kita tuh satu roh, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Nah itu bicara tentang di dalam Yesus itu kita punya pemahaman yang satu Tuhan. Iman kita hanya kepada Yesus. Itu tentang doktrin-doktrin yang harus satu, sama, nggak boleh beda. Tapi untuk pertumbuhan iman secara supranatural, pertumbuhan iman karena pengetahuan yang Roh Kudus wahyukan, itu butuh satu perjalanan. Makanya dia bilang sampai kita mencapai. Jadi mencapai itu artinya ada satu perjalanan. Dalam Tuhan kita satu roh, tapi kita belum satu iman karena iman kita beda-beda. Saudara nggak bisa paksa iman saudara kepada teman saudara atau suami istri saudara. Karena dia belum sampai di situ. Makanya waktu dia dibawa dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah, iman dia mulai bertumbuh. Akhirnya pengetahuan dia semakin bertambah, sejalan dengan iman dia pun semakin naik. Lalu kita bisa mencapai kesatuan waktu kita mau memberi diri untuk diperlengkapi dan kita juga memperlengkapi orang lain. Waktu saudara dan saya menyampaikan kebenaran firman, lalu itu membuat orang percaya kepada kebenaran. Mereka mulai mengetahui kebenaran, menerima kebenaran, dan memegangnya sebagai satu keyakinan. Lalu mulai mencintai kebenaran. Nah disitulah kita boleh naik terus untuk mencapai kesatuan iman itu. Iman kita bertumbuh sejalan dengan pengetahuan kita yang benar tentang anak Allah. Haleluya. Jadi ini bukan soal yang tadi saya bilang, ini bukan soal intelektual yang saudara mungkin belajar, bukan. Ini pengetahuan yang Roh Kudus mulai bukakan waktu saudara dan saya merenungkan firman. Ada pengetahuan yang supernatural yang Tuhan bukakan, disingkapkan. Nah itu membuat iman kita semakin bangkit. Karena ada pemahaman yang baru yang Roh Kudus mulai singkapkan. Efesus 1 ayat 17 bilang begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah ini yang dimaksudkan dengan pengetahuan waktu Tuhan memberikan kita roh hikmat dan wahyu. Ada pemahaman-pemahaman yang Tuhan bukakan, membuat iman kita semakin naik, pengetahuan kita tentang kebenaran pun semakin bertumbuh di dalam dia. Jadi sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan benar tentang anak Allah. Lalu dia bilang sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Nah dia bilang situ kedewasaan penuh. Nah kedewasaan penuh ini saya belajar sedikit dari Pak Joji dong. Nah kesatuan iman itu kalau dia pun bahasa asli itu dia bilang aner teleos. Jadi aner itu tentang laki-laki dewasa. Kalau teleos itu artinya tentang yang matang, yang sempurna, utuh. Jadi kedewasaan penuh itu seorang yang dewasa, yang matang dan utuh. Jadi bukan cuma dewasa secara umum, tetapi dia dewasa juga dalam kehidupan rohani. Nah, ini yang harus terjadi dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Kita harus mencapai kedewasaan penuh. Kita harus mencapai satu kedewasaan yang utuh, yang matang. Nah, makanya kalau saudara lihat di ayat yang ke-15, dalam Efesus 4, dia bilang, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita bertumbuh dalam segala hal, yang bukan cuma bertumbuh dalam sisi jasmani, tapi kita bertumbuh dalam segala hal. Dalam sisi pengetahuan tentang kebenaran, dari sisi kehidupan yang mau melayani, itu harus menjadi bagian. Itu namanya kita menjadi dewasa yang penuh, dewasa yang utuh. Jadi jangan bangga kalau cuma punya banyak pengetahuan, tahu tentang doktrin-doktrin, tapi tidak mau terlibat dalam pelayanan.
Ada orang-orang yang cuma duduk dan cuma jadi juri di bawah, tetapi tidak mau terlibat dalam pelayanan. Ada orang-orang juga yang mungkin punya doktrinnya bagus, sangat menguasai tentang pengajaran, tetapi karakternya belum sampai kepada apa yang Tuhan mau. Nah, bicara dewasa penuh itu, secara doktrin punya pemahaman, secara karakter pun bertumbuh, secara hati dan hidup pun rindu untuk melayani. Nah, itu dibilang kedewasaan penuh. Di ayat yang ke-16 dalam bahasa Indonesia masa kini dia bilang begini. Di bawah pimpinannya semua anggota itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendi masing-masing, dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti seharusnya, dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti seharusnya, saudara pakai karunia-karunia saudara, maka seluruh tubuh, seluruh jemaat itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Jadi bicara dewasa penuh itu bicara satu kedewasaan yang utuh, yang menyeluruh, itu yang dimaksudkan dengan dewasa penuh. Makanya ada orang yang cuma mau bertumbuh di aspek-aspek tertentu saja yang tadi, cuma mau terus diajar, cuma mau terus mendapat pengertian, mau terus belajar, mau terus dengar firman, tapi semua ada dalam pelayanan. Tapi ada juga yang mau ada dalam pelayanan, suka melayani, tapi dalam waktu-waktu doa bersama, saya pernah mau datang. Itu kita belum mencapai ke situ. Harusnya secara karakter kita bertumbuh, secara kehidupan hati mau melayani, secara pengertian terus ditambahkan. Nah, itu disebut dengan kedewasaan penuh. Haleluya. Nah, karena itu mari saudara sadari ini. Sadari bahwa saudara dan saya harus bertumbuh. Makanya saudara, semua yang saya ajarkan ini ada di Kingdom Life. Saudara, mari kasih waktu ada di situ. Supaya kita punya pemahaman yang sama. Kita punya pengertian yang sama. Kita punya doktrin-doktrin yang dasar itu sama. Supaya kita bisa menjadi satu. Tidak ada kesatuan tanpa doktrin yang benar. Kita perlu ada dalam satu pengajaran, diajarkan. Makanya kalau saudara ikut Kingdom Life, materi pertama yang diajarkan oleh Bapak Pendeta Risendo Maulana itu adalah who we are, siapa saya. Nah, situ diajarkan gereja roh itu akan bagaimana, dimulai dari siapa yang pendiri, siapa jadi pemimpin, seberapa kali yang jadi gembala di situ. Sekarang sudah, nah di situ saudara tahu, oh rock nih ini. Kalau enggak saudara tato rock tapi enggak ngerti. Saya ajak saudara untuk terlibat dalam pelayanan saudara. Jangan cuma mau duduk. Saudara, kursi ini akan jadi sendiri. Ini ada orang-orang yang memberi hati setiap hari Sabtu. Ada jam 2, saya ajak saudara mari. Kata sama-sama atur kursi. Menyapu saudara, lobi sudah bagus semua. Tapi waktu menyapu saudara, baswet. Kalau sendiri. Kita perlu sama-sama. Saudara tahu nggak? Habis ini saudara pulang, ini kursi-kursi kembali disusun lagi. Dijadikan satu di tengah. Dan itu kadang-kadang cuma 2 5, 7. Yang saya bersyukur ada seorang pejabat. Tapi dia selalu, setiap kali kalau dia nggak dinas di luar, setiap pulang gereja, dia dan istri selalu terlibat untuk menyusun kursi-kursi ini. Dan saya tahu Tuhan disenangkan. Itu orang yang tahu karunia melayani. Sudah jadi pejabat, tapi selalu mau melayani. Karena itu udah panggilan yang Tuhan taruh di dalam. Makanya saudara, kita ada dalam dekade yang menentukan. Jangan sampai satu kali waktu kita berhadapan dengan Bapa, lalu kita bilang, Tuhan aku berbuat demi nama-Mu, aku mengusir setan demi nama-Mu. Dan Tuhan bilang, pada saat itu, aku akan berterus terang kepadamu. Enyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Lebih baik Tuhan terus terang sekarang, daripada pas berdiri di muka pintu,
lalu dapat donder, hilang. Yang mau melayani katakan amin. Roh Kudus dengar, Tuhan dengar, malaikat dengar. Jangan bilang-bilang amin yang lata, tanggung jawab dengan Tuhan sendiri. Joyce angka 10. 10.000 ya. Jadi itu saudara. Mari saudara ikuti komsel supaya saudara juga bertumbuh semakin dewasa. Haleluya. Ini penting supaya kita terus, kehidupan kita terus bertumbuh. Kita semakin serupa dengan Dia. Jadi hari ini, firman hari ini cuma yang Tuhan taruh di hati saya. Untuk rindu melihat gereja ini bukan cuma penuh dengan penonton. Yang pas habis pengumuman tepuk tangan. Yang tepuk tangan itu cuma penonton. Pemain itu selalu, Tuhan tolong. Tuhan perlu apa lagi Tuhan? Tuhan tolong kami Tuhan. Itu pemain. Penonton itu cuma pas bagus tepuk tangan. Tepuk tangan. Jangan jadi penonton. Amin. Sudah saatnya kita naik lagi. Haleluya. Jadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Lalu yang terakhir dia bilang ini, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa maksudnya? Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara lihat sebentar dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23. Efesus 1 ayat 22-23. Dan saudara perhatikan ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat. Jadi segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus dan Dia itu Kristus itu diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kayak akan susah kah? Nah, jadi kita gini saudara, segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus dan Allah telah memberikan Kristus itu bagi jemaat dan jemaat saudara dan saya ini, kita ini adalah kepenuhan Kristus. Lebih sederhana tuh gini, Kristus yang memenuhi segala sesuatu itu, Dia penuh dalam saudara dan saya. Saudara bayangkan, kalau Kristus memenuhi kita, maka tidak ada perkara yang tidak bisa kita lewati. Karena Kristus yang memenuhi segala sesuatu itu ada dalam saudara dan saya. Jadi tidak ada perkara yang tidak bisa kita lewati. Dia akan terus menuntun kita untuk kita sampai kepada keserupaan dengan Allah. Haleluya. Saudara dan saya bisa saja kita jatuh terkapar sampai tidak kuat. Tapi satu yang saudara harus ingat. Tuhan selalu ada untuk menguatkan kita. Untuk kita kembali terus berjalan mencapai tujuan Tuhan. Kita boleh saja sudah tidak kuat lagi. Sudah lelah. Bahkan mungkin sudah merasa sudah jatuh terkapar. Tidak kuat lagi. Tapi saudara sadari ini. Tuhan akan selalu menguatkan kita. Untuk kita bisa terus berjalan mencapai tujuan Tuhan. Karena apa? Dia yang memenuhi segala sesuatu itu penuh dalam saudara dan saya. Haleluya. Karena itu, karena waktu Dia memenuhi saudara dan saya, Dia juga yang memenuhi gerejanya. Dan Yesus selalu ingin untuk gerejanya bertumbuh menjadi gereja yang berkemenangan. Menjadi gereja yang selalu bisa melewati dalam musim apapun. Karena apa? Pribadi itu yang selalu ada dalam kita untuk menguatkan saudara dan saya. Haleluya. Dan yang terakhir, waktu saudara dan saya semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, iman kita semakin naik, kita semakin dewasa. Yang terakhir saudara lihat, yang terakhir apa? Kita tidak lagi menjadi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Karena kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Di dalamnya ada iman, di dalamnya ada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ada kedewasaan penuh dan kepenuhan Kristus ada dalam kita. Nah itu kita tidak menjadi orang yang gampang untuk diombang-ambingkan. Amin. Jadi hari ini, mari saya mau ajak saudara. Pastikan saudara ada dalam komunitas yang jujur, yang bilang saudara apa adanya, yang mau untuk kita bertumbuh, bukan komunitas-komunitas yang cuma puji-puji saja. Jangan.
Ada dalam komunitas yang jujur, yang kalau salah bilang salah, yang kalau memang harus diperbaiki. Jangan saya mantap, mantap, mantap. Kaget-kaget tadi hilang. Haleluya. Dan ayat yang terakhir, saya undang tim musik ada di sini. Ayat terakhir dalam Matius 20, ayat 26 sampai 28. Ini satu kali dua orang murid minta doa mama untuk bilang buat Yesus supaya biar mereka berdua ada dalam kerajaannya. Lalu Yesus bilang ini dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Jadi mari saudara, jangan jadi penonton dalam rumah Tuhan. Kita ini masing-masing, kita ini tubuh Kristus dan kita ini masing-masing anggota. Semua mesti berfungsi. Saudara, jangan saudara jadi tangan, padahal jadi tangan yang stroke. Pastikan saudara tangan yang berfungsi. Jangan jadi kaki yang hilang, yang tidak berfungsi. Pastikan saudara jadi kaki yang terus melangkah, membawa orang kepada kebenaran. Pastikan saudara jadi mulut yang terus menyuarakan kebenaran untuk membawa orang kepada kehidupan yang kekal. Daftar, ada tim parkir, ada tim kebersihan, kasih hidup untuk melayani. Waktu sudah enggak banyak saudara, jangan jadi penonton. Jangan seumur maghrib baru mau melayani. Jangan. Mari. Dan saudara yang sudah melayani dan sekarang cuma jadi penonton, mari bertobat. Tundukkan kepala, kita berdoa.